Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Oktaniafi, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 21086159. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu materi filsafat olahraga, yaitu tentang playing games, bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dengan batas-batas ruang, juga waktu tertentu, sudah ditetapkan dengan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tetapi mengikat sepenuhnya dan dengan tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan tenang, gembira, juga kesadaran. Nah, bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan akhir-akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Nah, kemudian ada bermain menurut bepergian bermain menurut ahli, yaitu yang pertama Sweetius, mimpi, gimana ia menyatakan bahwa bermain merupakan suatu anak termasuk bekerja kesenangannya dan merupakan metode bagaimana mereka mengenal dunia, dan bermain tidak sekedar mengisi waktu, tapi merupakan kebutuhan anak seperti halnya makan. Yang kedua, menurut Horlocks, di mana ia mengatakan bahwa bermain menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dan yang terakhir yaitu gizinya, di mana ia melihat permainan sebagai sumber dari bentuk-bentuk kultural yang paling penting yang merentang sejak dari hal-hal yang menyenangkan seperti seni sampai ke hal yang kurang menyenangkan, kontroversial seperti para hingga juga mengatakan atau juga melihat bermain bahwa bermain dan berolahraga merupakan kegiatan yang senantiasa ada dalam hidup budaya merupakan masyarakat sejak politik sampai modern. Nah, karakteristik dari permainannya sendiri yaitu bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam partisipasi aktivitas bermain, terpisah dari pembatasan luangan waktu. Kemudian hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui, tidak direncanakan. Kemudian aktivitas murni bermain tidak produktif atau tidak menghasilkan nilai yang permanen. Kemudian peraturan permainan tergantung pada kondisi dan tunduk pada kesepakatan situasional. Dan at-takwir, yaitu kualitas bermain, merupakan bagian yaitu ternyata kemudian macam-macam permainan atau flag. Yang pertama ada permainan fungsi, yaitu permainan dengan menggunakan gerak-gerakan tubuh atau anggota tubuh. Kedua ada permainan konstruktif, yaitu merupakan pembuatan suatu permainan. Yang ketiga yaitu permainan reseptif, itu sambil mendengarkan cerita atau membacakan buku cerita berfantasi dan menerima kesan-kesan yang membuat jiwa aktif. Kemudian permainan peranan, yaitu dalam permainan akan bermain peranan seperti contohnya guru, dokter, dan akhirnya kemudian permainan sukses, yaitu diutamakan dalam permainan ini adalah presentasi sehingga diperlukan tokoh keberanian. Tujuan dari permainan kiri ini ada untuk mengembangkan kemampuan dan menyamakan dan membedakan berbahasa juga. Pengertian tentang berhitung, menambah, mengurangi, dan merangsang daya imajinasi, membedakan benda, membutuhkan sportivitas, dan mengembangkan kepercayaan diri. Juga mengembangkan sosialisasi. Kemudian kita masuk kepada games. Nah, games sendiri berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan-permainan. Dalam hal ini, menunjukkan pada pengertian kelincahan intelektual. Nah, games juga bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aktif permainan yang dimana ada target-target yang ingin dicapai permainannya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia diperhatikan sebagai permainan yang mana permainan ini merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya, bermain atau permainan itu adalah saling membutuhkan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan nafsi dan budaya sebuah permainan.
Sebuah sistem di mana permainan terlibat dan konflik. Buatan di sini permainan berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa kekuatan dalam permainan. Terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Nah, ini bertujuan untuk menghibur ruang lingkup dari game sendiri, yaitu yang pertama, adanya kompetisi hasil yang ditentukan oleh karakteristik strategi dan dari mana kesempatan itu suatu tugas yang bisa dikarakteristikkan dari apa yang pemain lakukan dalam sebuah games. Misalnya peralatan, peraturan yang digunakan skill game, dan kemudian sehingga last single player atau double care membagi permainan menjadi 4, yaitu agon permainan bersifat pertandingan. Permainan yang bersifat untung-untungan memikirkan permainan Pancasila yang membutuhkan kebebasan bukan sesungguhnya. Permainan untuk kepemimpinan melepaskan gerak. Nah, menurut Swediningsih adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan permainan, yaitu energi, waktu, alat permainan, uang untuk bermain, peraturan, pengetahuan cara bermain, dan tempat bermain. Sedangkan menurut Harlock adalah ada hal-hal yang mempengaruhi permainan, yaitu kesehatan perkembangan, motorik, integrasi jenis kelamin, hingga suatu sosial ekonomi, jumlah waktu bebas dan peralatan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.